sesuai dengan judul dari pembahasan kami, yaitu digitalisasi UMKM, strategi optimalisasi teknologi di Cafe Teras Tebing. Kenapa kami memilih Teras Tebing? Karena menurut kami Cafe Teras Tebing itu belum terlalu mengoptimalisasikan teknologi di kegiatan operasionalnya, sehingga kami memutuskan untuk memilih Teras Tebing sebagai objek penelitian kami. Adapun metode pengumpulan data yang akan dijelaskan oleh teman saya, Fikri, kepada Fikri saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode pengumpulan data. Yang pertama ada metode observasi langsung dan wawancara. Dan yang dilokasikan di Cafe Teras Tebing Bengkulu dengan waktu Minggu 04 Mei 2025 dengan tujuan menggali kondisi aktual pemanfaatan teknologi. Setelah melakukan proses pengumpulan data dengan cara observasi dan juga wawancara, tentu saja kami akan menghasilkan hasil dari observasi kami yang akan dibacakan oleh Ivanali. Kepada Ivanali, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil observasi dari yang kami lakukan. Dari hasil observasi yang kami lakukan, kami menemukan beberapa hal yang terkait dengan penggunaan teknologi di Cafe Teras Tebing. Yang pertama yaitu dari sisi teknologi. Mereka sudah cukup modern, tetapi sudah menggunakan sistem kasir digital, aktif di media sosial seperti Instagram, dan menerima pembayaran melalui QRIS. Artinya, untuk transaksi keuangan, mereka sudah cukup mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada beberapa hal yang masih dilakukan secara manual, yaitu contohnya proses pemesanan makanan dan minuman masih dilakukan secara langsung, catatan stok masih ditulis tangan, dan menu yang digunakan masih berupa kertas fisik, belum digital. Yang ketiga, saat ini mereka belum memiliki website atau menu online, jadi pelanggan belum bisa melihat atau memesan menu melalui internet. Jadi, kesimpulannya dari hasil observasi yang kami lakukan di Cafe Teras Tebing yaitu, meskipun sudah ada penggunaan teknologi di bagian kasir dan pembayaran, masih banyak potensi pengembangan, terutama di sisi pemesanan dan promosi online. Dari hasil observasi yang telah dijelaskan oleh Ivanali tadi, didapati teknologi yang sudah digunakan oleh Teras Tebing serta proses manual dalam operasionalnya. Selanjutnya adalah analisis kondisi digital saat ini yang akan dibacakan oleh Lina. Kepada Lina, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan analisis kondisi digital saat ini. Yang pertama yaitu masih dalam tahap awal adopsi teknologi. Saat ini, usaha baru mulai mencoba menggunakan teknologi dalam operasional sehari-hari. Beberapa proses masih dijalankan secara manual dan belum ada sistem digital yang terintegrasi sepenuhnya. Yang kedua, ada banyak peluang untuk berkembang. Meskipun masih di awal, peluang pengembangannya digital cukup besar. Contohnya, bisa membuat menu digital yang memudahkan pelanggan melihat pilihan produk. Yang kedua, pemesanan bisa dibuat mandiri lewat sistem otomatis. Yang ketiga, pencatatan stok dan transaksi bisa dipermudah dengan aplikasi sehingga lebih cepat dan akurat. Yang ketiga yaitu tantangan terbesar, keterbatasan SDM dan pelatihan. Salah satu hambatan terbesar utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Selain itu, pelatihan penggunaan sistem baru masih minim. Hal ini membuat proses digitalisasi berjalan lebih lambat. Saya kembalikan ke moderator. Setelah dijelaskan analisis kondisi digital saat ini oleh Lina tadi, didapati tentang spesifik yang dihadapi oleh Teras Tebing dan akan dijelaskan oleh Eliza. Kepada Eliza, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan spesifik. Tantangan spesifik ini ada 4, yaitu pemesanan masih secara langsung. Pada saat ini, proses pemesanan dilakukan secara langsung, bahkan bisa lewat chat. Belum ada sistem yang otomatis, jadi semuanya masih perlu dicek satu persatu yang tentu cukup makan waktu. Yang kedua itu pencatatan stok dan transaksi belum digital. Stok barang dan transaksi keuangan masih dicatat secara manual, biasanya menggunakan buku. Ini rawan terjadi kesalahan dan kebutuhan waktu lebih lama pada saat pengecekan. Yang ketiga itu ada belum mempunyai menu atau halaman online. Pelanggan belum bisa melihat produk atau layanan kita secara online. Tidak ada website atau menu yang secara digital. Jadi semuanya harus ditanyakan terlebih dahulu, yang bisa bikin calon pembeli ragu atau malas lanjut. Yang keempat itu ada tim belum dilatih untuk teknologi baru. Sumber daya manusia yang ada belum mendapatkan pelatihan, khususnya untuk menjalankan sistem digital. Akibatnya, adaptasi ke sistem baru jadi cukup yang lambat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya adalah tujuan strategi digital yang akan dibacakan oleh Dwi Rizka. Pada Dwi Rizka, saya persilakan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari UMKM digitalisasi Teras Tebeng. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi operasional, yang dimana pada tahap awal transformasi digital, salah satu tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan proses kerja yang sebelumnya masih manual. Yang kedua, untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dengan sangat menentukan keberhasilan bisnis, maka dengan digitalisasi pelanggan bisa memesan secara mandiri atau melalui kode QR. Dan yang terakhir yaitu membangun kehadiran digital dan memperluas jangkauan pemasaran, di mana melalui strategi digital, bisnis dapat hadir secara online melalui website maupun digital hingga media sosial. Jadi akan dijelaskan mengenai prioritas strategis, kebutuhan teknologi, dan juga kebutuhan SDM, serta budaya organisasi untuk Teras Tebeng akan dijelaskan oleh Ahmad Didan. Kepada Ahmad Didan, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu prioritas strategis, yang kedua kebutuhan teknologi, dan yang ketiga kebutuhan SDM dan budaya organisasi. Yang pertama itu ada prioritas strategis. Yang pertama ada implementasi menu QR digital. Pelanggan dapat melihat menu melalui QR code untuk mengurangi interaksi langsung dan mempercepat layanan. Lalu yang kedua ada sistem pemesanan terintegrasi. Pemesanan langsung dari pelanggan ke dapur counter tanpa harus dicatat manual sehingga lebih cepat dan minim kesalahan. Lalu yang ketiga ada laman menu online dan promosi. Penting untuk membangun kehadiran online agar pelanggan bisa mengakses informasi produk dan promo dari mana saja. Lalu yang keempat ada otomatisasi stok dan transaksi, membantu pemilik usaha untuk memantau stok dan transaksi harian secara real time, sehingga mempermudah pengambilan keputusan. Lalu yang kelima ada pelatihan staf. Transformasi digital hanya bisa berhasil jika SDM-nya juga paham teknologi, maka pelatihan jadi hal wajib. Lalu yang kedua ada kebutuhan teknologi. Yang mana poin pertamanya itu ada menu digital berbasis QR. Perlu platform yang memungkinkan pelanggan memindai kode dan langsung melihat menu digital. Lalu poin kedua adalah POS sistem terintegrasi, sistem point of sale yang terhubung ke pemesanan pembayaran dan laporan penjualan. Lalu poin ketiga ada software manajemen inventory. Digunakan untuk memantau stok bahan baku dan kebutuhan lainnya secara otomatis. Lalu poin keempat ada website atau menu online yang interaktif, menyediakan akses ke menu dan informasi bisnis secara online serta mendukung promosi. Lalu yang ketiga ada kebutuhan SDM dan budaya organisasi. Nah, poin pertamanya adalah pelatihan sistem digital dan POS. Staf harus dilatih untuk mengoperasikan sistem baru agar penggunaannya maksimal. Poin kedua, staf tanggung jawab pembaruan digital dibutuhkan minimal satu orang yang fokus memastikan teknologi berjalan dan diupdate sesuai kebutuhan. Lalu poin ketiga ada budaya adaptif, kolaboratif, dan customer oriented. Penting membangun budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan, mau bekerja sama lintas tim, dan berorientasi pada layanan pelanggan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan dari presentasi kami adalah transformasi digital itu sangat penting bagi UMKM, tentunya saja seperti Teras Tebeng yang menjadi objek penelitian kami, karena digunakan agar UMKM tersebut bisa bertahan dan berkembang di era modern seperti saat ini. Melalui strategi dan roadmap yang telah disusun di laporan kami, dapat dibuktikan bahwa digitalisasi itu berpotensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan juga jangkauan pasar serta pengalaman pelanggan dari UMKM seperti Teras Tebeng. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Saya akhiri. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kalau tidak kurang kami mohon maaf. Dan kami harapkan nanti dari presentasi kami ini bisa menjadi bahan untuk mengembangkan suatu UMKM di era digital saat ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.